Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, wabil khusus saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Banyak orang yang berpuasa tapi hasilnya hanyalah lapar dan dahaga. Mafhumnya, puasa kita ini tidak boleh seperti itu. Puasa kita harus ada athar, harus ada efek positif dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Arab, athar itu adalah bekas telapak kaki seseorang. Kalau jenengan berjalan di pinggir pantai, maka bekas telapak kaki kita itu akan terlihat. Itulah yang namanya athar. Dalam pemaknaannya, athar itu juga memiliki maksud efek positif yang ditimbulkan oleh sesuatu perbuatan. Dalam Quran, athar dipakai untuk orang yang melaksanakan sholat sebagai tanda dari orang-orang beriman. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang beriman itu memiliki tanda yang khas dalam kehidupannya, yang tanda itu merupakan athar atau efek positif dari sujudnya atau dari sholatnya. Kalau sholat itu dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, maka athar dari sholat kita itu, kita tidak lagi melakukan perbuatan keji, kita tidak lagi melakukan perbuatan mungkar. Lah lantas apa athar dari saum Ramadan kita? Jangan sampai kita melaksanakan saum Ramadan tetapi atharnya tidak terlihat. Hadirin, ayat Al-Quran yang bicara tentang saum Ramadan itu terhimpun di dalam satu kumpulan ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Dari kumpulan ayat itu ada 4 kali disebut kata-kata la'alla. Pertama, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kedua, wala'allakum tashkurun, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ketiga, la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang keempat, la'allahum yattaqun. Jadi dengan ayat itu Allah menghendaki hamba-hambanya ini menjadi baik, bahkan jauh lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga saum Ramadan didesain sedemikian rupa oleh Allah untuk mengantarkan hamba-hambanya menjadi orang yang baik. Hadirin, dalam bahasa Arab kata la'alla disebut sebagai haraf litaraji, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan yang kemungkinan besar terjadi. Lawannya adalah tamanni, haraf litamanni yang berupa laita, yaitu satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan yang mustahil terjadi. Misalnya contohnya dalam bahasa Arab, la'alla syababa ya'udu, mudah-mudahan masa muda balik lagi. Ya tentu tidak mungkin masa muda kok balik lagi. Pemakaiannya dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir nanti pada yaumul qiyamah akan bilang begini, ya laitani, aduh seandainya aku
kuntu turaba, aku menjadi debu. Lah ya tidak mungkin karena sudah terlanjur menjadi orang. Maksudnya seandainya jadi debu enak, tidak bertanggung jawab atas amal. Karena sudah terlanjur jadi orang, ya harus bertanggung jawab atas amalnya. Kembali kepada la'alla tadi, adalah satu kata dalam bahasa Arab yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan atau asa yang kemungkinan besar terjadi. Tetapi menurut ulama mufassirin, semua kata la'alla di dalam Al-Quran memiliki makna pasti. Sebagaimana kata dhonna yang artinya menyangka itu, pemakaiannya dalam Al-Quran memiliki makna yakin. Itu. Kalau la'alla yang kita artikan mudah-mudahan itu, pemakaiannya dalam Al-Quran adalah pasti. Sebagaimana dhonna yang artinya menyangka itu, pemakaiannya dalam Al-Quran adalah yakin. Itu kaidah dalam ilmu tafsir. Nah hadirin, di antara la'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun tadi ada dua. Pertama, wala'allakum tashkurun, dan kedua adalah la'allahum yarsyudun. Mari kita perhatikan bersama-sama. Walitukmilul iddata, agar kalian sempurnakan bilangan. Maksudnya bilangan puasa itu walitukabbirullaha, dan agar kalian membesarkan Allah, mengecilkan hawa nafsu, membesarkan volume firman Allah, mengecilkan volume kata-kata sendiri. Nah itu disebut sebagai dari berangkat dari takbir, nanti kita akan masuk ke dalam tasyakur. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dengan demikian kalian akan bisa bersyukur kepada Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, para ulama mendefinisikan asyukru itu dengan satu definisi yang sangat indah. Mereka mengatakan asyukru isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa adamu istikhdamiha ala ma'siyatih. Syukur itu adalah meletakkan, menempatkan nikmat-nikmat Allah pada jalan, pada jalur ketaatan kepadanya, serta menghindarkan diri jangan sampai meletakkan nikmat-nikmat itu pada jalur kemaksiatan kepadanya. Satu definisi yang jami', yang mani', yang menyeluruh, yang komprehensif. Nah hadirin para jamaah rahimakumullah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sedemikian banyaknya, bahkan tidak terbatas. Yang mengatakan tidak terbatas itu ya Allah dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat aniaya dan berbuat ingkar. Kenapa manusia tidak mampu menghitung nikmat Allah? Lawang nikmat itu disebut tidak terbatas, sementara umur manusia itu terbatas. Bagaimana yang terbatas kemudian bisa menghitung sesuatu yang tidak terbatas? Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat status sosial, dan lain sebagainya. Ada orang pernah mengatakan bahwa harga oksigen yang dihirup oleh masing-masing orang itu setiap jamnya itu kalau dirupiahkan menjadi 50 juta rupiah. Nah jenengan satu hari hidup 24 jam, berarti nikmat oksigen saja kita sudah diberi oleh Allah 50 juta kali 24-nya. Ada teman cerita ya bahwa tetangganya itu tiba-tiba saja tidak bisa berkedip ya, sehingga meripatnya itu menjadi panas. Kemudian dia konsultasi ke dokter. Menurut dokter, kelenjar yang ada di mata itu yang seharusnya memproduksi air mata macet ya. Sehingga dokter memberi solusi, disemprot dengan cairan tertentu setiap jam sekali. Sehingga kalau kita kedip itu sebenarnya adalah proses melumasi bola mata. Kalau orang tidak bisa kedip, ya pasti bola matanya akan berhimpitan dengan pelupuk matanya menjadi panas. Sehingga kedip itu adalah nikmat yang luar biasa, dan tidak bisa kedip orang menjadi menderita. Makanya kalau ada orang kedip, jangan dirasani, jangan dibuli. Wah, itu nikmat dari Allah. Ada juga teman di Gresik sana cerita bahwa ada orang kena tumor tulang rahang.
Akhirnya dilakukan satu operasi lewat laser dan akhirnya penyakitnya itu menjadi sembuh ya. Kankernya tadi itu menjadi sembuh. Tetapi efek dari operasi seperti itu luar biasa. Kelenjar yang seharusnya memproduksi air liur itu menjadi mati. Nggih sewu akhirnya orang tadi mboten saged ngidu ya. Luar biasa parahnya orang, sengsaranya orang ndak bisa ngidu itu. Untuk makan sepotong roti saja itu dia harus mendorongnya dengan 1 gelas air ya. Tanpa itu tidak bisa masuk karena tidak ada pelumas yang mengantarkan makanan itu ke dalam tenggorokan kita. Nah itu kalau satu potong roti, kalau rotinya sak bantal, nah berapa air yang harus dimasukkan ke dalam perutnya ya. Nah hadirin, kalau jenengan lihat ya, buaya, komodo, ular, nyambe itu adalah binatang-binatang yang tidak memiliki gigi geraham ya. Sehingga kalau dia dapat mangsa langsung ditelan, dapat mangsa langsung ditelan. Makanya nun sewu bajul itu tidak bisa kecap-kecap karena dia bukan binatang mamalia. Komodo tidak bisa kecap-kecap karena memang tidak punya gigi geraham untuk ngecap-ngecap tadi itu. Dia hanya menelan mangsanya. Kalau ular piton dapat sapi, maka dimasukkan ke dalam mulutnya ya kulitnya, ya ekornya, ya kakinya, termasuk seluruh tulang dan tanduknya. Itu ya ndak kemudian ular piton itu terus menjadi sakit gitu ndak. Setelah sekian lama di dalam perut ular itu semuanya mau sapi mau apa saja itu berubah menjadi bubur. Kenapa? Karena di dalam perutnya ada miliaran bakteri yang dahsyat yang diciptakan oleh Allah sehingga membantu melumurkan benda-benda yang keras tadi. Sama manusia juga begitu, walaupun tidak setajam yang ada pada binatang-binatang tadi itu. Seandainya ludah kita ini tidak mengandung miliaran bakteri, ya kita kesulitan untuk menghancurkan berbagai macam makanan yang ada di dalam perut kita. Waktu kita masih muda, gigi kita masih sempurna, sehingga kita mampu mengunyah makanan itu sampai hancur, sampai lembut. Tapi kalau sudah tua, kan gigi itu tidak seperti saat masih muda dulu. Nah, yang menarik manusia itu walaupun sudah tua, nafsu makannya itu tidak mau kalah dengan anak-anak yang masih muda. Lah itu persoalannya di situ ya. Walaupun giginya sudah tidak seperti dulu, tapi nafsu makannya itu ya tetap seperti anak muda. Sate masuk, kikil masuk. Sehingga ketika sate atau kikil terus alot mau dilepeh itu banyak orang, akhirnya dilek sambil mendeli. Nah, ketika ngelek sambil mendeli itu sebenarnya jadi masalah di dalam perut kita. Cuma karena Allah membuat miliaran bakteri di dalam usus kita, sehingga yang kita elek tadi belum sempat sempurna hancurnya itu juga tidak bermasalah di dalam perut kita. Ini bicara nikmat Allah, hanya air mata dan air liur, belum air-air yang lainnya. Subhanallah, betapa benar firman Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, itulah kemudian kita harus bersyukur kepada Allah dalam arti tadi menempatkan semua nikmat pada jalan ketaatan kepadanya dan menjauhi sekiranya menempatkan nikmat-nikmat itu pada jalan kemaksiatan kepadanya. Nah, hadirin, ada orang Badui bertanya kepada Nabi. Arab Badui itu beda dengan Arab kota. Arab Badui itu lebih liberal, lebih menjunjung adat persamaan derajat. Kalau sahabat-sahabat Nabi yang lainnya memanggil beliau dengan kalimat ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, orang Badui memanggil Nabi dengan kata-kata ya Muhammad. Tidak ada maksud buruk, tidak ada maksud jelek. Ya memang di kampungnya semua orang dipanggil namanya. Dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammadu, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Hei Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kami akan berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kami akan berdoa dengan teriakan-teriakan keras supaya doa kita terdengar. Nabi tidak menjawab, tapi kemudian turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Hei Muhammad, jika ada orang bertanya kepadamu tentang diriku, kau jawab, aku dekat. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza ta'an. Aku mengijabahi doa hamba-hambaku apabila ia minta sesuatu kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li, maka hendaklah ia memantaskan dirinya untuk diijabahi. Wal yu'minu bi, dan hendaklah ia beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka terbimbing. Hadirin, dari ayat itu kita bisa ambil satu pelajaran bahwa berdoa kepada Allah itu harus kita laksanakan sekhusyuk mungkin. Karena ada yang pantas diterima, ada juga yang tidak pantas diterima. Dalam bahasa Arab, khusyuk itu memiliki makna damai, hening, yakin, percaya diri. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah harus dalam keadaan damai atau tenang, hening, dan yakin serta percaya diri. Orang tidak boleh, katanya Nabi, berdoa kepada Allah dengan redaksi-redaksi yang tidak menggambarkan keyakinan yang penuh. Misalnya redaksinya itu pakai insyikta, jika engkau menghendaki, jika engkau menghendaki. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadaku, itu pun jika engkau menghendaki, jika tidak ya tidak apa-apa. Begitu tuh tidak boleh, karena menggambarkan satu keyakinan yang rendah terkait doanya. Berdoa harus yakin sepenuhnya bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal kapan, bagaimana, apa bentuknya, itu sudah kewenangan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya kira itulah yang akan menjadi athar dari puasa kita. Bahwa kita pernah puasa itu ada buktinya. Itu yang disebut athar. Pertama, setidaknya kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, kita rajin berdoa, rajin beribadah kepada Allah, karena itu adalah perintah yang datangnya dari Allah. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Nasrun minallahi wa fatun qaribah basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.